Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pela kita. Siang ini saya sedang berada di kampus Unismu Makassar, diundang oleh kawan dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Unismu untuk satu sesi berkaitan dengan agripreneurship. Nah, di luar perkiraan saya surprise karena saya berkenalan dengan beliau. Jadi Pak Awaludin nih, ya. Pak Awaludin SP MP. Jadi beliau adalah sosok yang luar biasa karena meskipun saya telah mengunjungi beberapa tempat kegiatan UMKM, rupanya ada satu unit usaha perkopian yang namanya Kampung Kopi Bawah Karaeng. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar dan saya juga baru kali ini mendengarnya. Yang saya ingin bilang, lokasinya ini di Desa Palantikang ya, di Kecamatan Patalasang, Goa. Nah, Pak Wal, bisa diceritakan ini? Saya mendengar rupanya karena banyak yang istimewa dari Kampung Kopi Bawah Karaeng ini sampai kita diundang ya untuk menjadi narasumber di Unismu. Bisa ceritakan ini kampung kopi sebenarnya sejarahnya bagaimana bisa survive dan apa yang unik di sana? Ya, terima kasih Pak. Jadi mungkin saya cerita dulu awal kenapa kampung kopi itu bisa ada. Jadi di 2013 biasa kita dengar ramai-ramainya untuk global warming. Nah, oke. Ternyata di bagian selatan, pesisir Gunung Bawah Karaeng, banyak petani di sana yang membabat kopinya. Ya, babat kopinya terus diganti tanaman horti. Ya, dia tanam sayur-sayuran. Kopi dipangkas karena global warming, pilihannya adalah petani ini menanam sayur-sayuran. Oke. Kenapa alih komoditi? Karena menurut mereka pada waktu itu harga kopi cukup anjlok dan saat itu bisnis untuk sayur katanya luar biasa karena mereka menghitung untuk kopi dia kan tanaman tahunan. Dalam satu tahun itu mereka cuma bisa panen satu kali. Dibanding dengan sayur itu bisa 3 kali setahun. Jadi secara hitungan ekonomi menurut mereka itu lebih menguntungkan. Sehingga mereka membabat kopinya. Itu tahun awal sekitar 2013 global warming jadi alasannya ya. Terus untuk sampai ke isu global warming bisa dapat itu, ini Bapak bagaimana caranya bisa sampai terhubung ke situ? Iya, karena kami juga prihatin sehingga kami mencoba membuat proposal ke Ford Foundation untuk dibantu pendanaan dalam rangka pendampingan petani supaya tetap lahannya itu jadi lahan konservasi. Karena kenapa? Sebenarnya lahan mereka itu tidak cocok untuk tanaman sayur. Menarik. Tapi kalau bicara Ford Foundation kan tidak mungkin ini mudah ya. Pasti ada banyak syaratnya, banyak tahapan-tahapannya. Itu yakinnya di mana sampai bisa? Ya, jadi betul kita presentasi itu di 3 kementerian. Jadi memang untuk Ford Foundation itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kita presentasi seperti apa rencana kegiatan kita dan alhamdulillah kita disetujui. Nah, Ford Foundation mengajak Pak Awal itu presentasi di depan kementerian. Ya, jadi kami punya masih proposal itu. Jadi tim kami itu diundang ke kementerian 3 kementerian waktu itu untuk presentasi di depan kementerian dan Ford Foundation. Dan alhamdulillah proposal kita diterima karena menurut mereka ini penting hubungannya dengan global warming. Karena kenapa? Kapan semua petani membabat kopinya, otomatis kan di daerah lereng itu bisa terjadi longsor. Longsor ya. Oke. Terus sampai di situ ya, perubahan iklim, kopi itu berapa lama jalan? Itu sekitar 3 tahun, Pak. Jadi 3 tahun kami mendampingi petani, memberikan edukasi bahwa pentingnya kita konservasi, ya, karena hubungannya dengan bencana alam, ya. Bisa saja kalau misalnya lahannya gundul itu kan bisa longsor.
Oke. Kami itu sebagai apa? Pribadi atau ada lembaga? Apa Ini namanya? ada kami lembaga, jadi lembaga kami itu Yapensa. 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 Yayasan? Pensa Global Agromandiri. Sorry, yayasan Pensa Global Agromandiri. global. Ya. Yayasan global. Yayasan Pensa Global. Pensa? Iya. Pensa, bukan AFC Pensa ya? AFC. Jadi sorry, ya, ya. ini Oke. yang teman-teman kami itu kan dulunya di AFC. Oke, clear. Saya ngerti sekarang. Ya, Pensa ini semacam kelanjutan dari Oke, saya bisa menangkap. Ya, Pensa, Yayasan Pensa Global Agromandiri. Selain kita itu Pak Awal ada lagi yang ada beberapa rekan yang mendirikan, jadi setelah dari AFC kita mendirikan Yayasan Pensa ini. Saya ingat bosnya. Oke, tapi itu nanti. Ya. Oke, kopi. Isu perubahan iklim kemudian mengantisipasi supaya petani tidak menebang. Akhirnya proyeknya jalan. Iya, jalan. Ya, oke. Yang dilakukan apa maksudnya? Yang dilakukan waktu itu kita ada selama 3 tahun untuk pendanaannya. Kami melakukan pendampingan ke petani selama 3 tahun. Pendampingan ke petani. Termasuk kita buat pembibitan. Untuk peremajaan. Ya, peremajaan. Mereka menanami kebunnya kembali. Dan sudah dibabat itu diganti kopi lagi. Itu sampai 3 tahun. Berarti dari sisi teknis ya. Kemudian manajerial ada pelatihan. Iya, jadi kita ada pelatihan budidaya, termasuk capacity building untuk kelompok tani, terus koperasi. Jadi kita mendampingi petani itu selama 3 tahun. 3 tahun. Iya. Kalau ditanyakan apa dampaknya yang nyata yang bisa diceritakan sebagai success story dari program itu? Iya, dampaknya sebelum kita masuk itu kan petani mengeluh mengenai harga kopi cukup anjlok ya. Waktu di 2013 itu kurang lebih sekitar 6.000 per liter. Itu di tingkat petani. 6.000 per liter. Setelah kami mendampingi petani, alhamdulillah itu berangsur naik ya. Jadi dari 6.000 ke 9.000, terus 12.000 dan alhamdulillah sekarang sudah 30.000. Di pembeli yang sama atau pembeli yang lain? Di pembeli yang sama ya. Jadi kita buat semacam rantai pasar ya untuk mengontrol harga. Jadi ada petani, ada kami sebagai quality control, terus ada pembeli dalam hal ini eksportir. Ya, Pensa ini yang memfasilitasi pasti di market. Jadi tetap diasumsikan di pembeli yang sama, tapi kualitas atau segala macam fasilitasi. Akhirnya mereka tidak menebang lagi. Ya, alhamdulillah. Sekarang mana petani berlomba-lomba untuk menanam kopi, karena harga kopi sekarang sudah lagi bagus-bagusnya. Ya. Terus untuk kapasitas kelembagaan, ada kelompok yang sudah didampingi atau apa hasil akhirnya bahwa proyeknya ada kelompok sekian? Ya, dari 2013 kami mendampingi petani itu kurang lebih 2.000 petani. 2.000 dengan jumlah kelompok petani 114. 2.000 itu tersebar di 5 kabupaten. 5 kabupaten pemirsa. Goa, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Jeneponto, Rubia mungkin ya. Oke. 3 tahun. Nah sekarang ada kopi apa namanya? Kampung Kopi Bawakaraeng. Apa yang istimewa saat ini di sana dan bagaimana bisa muncul itu dengan kaitannya dan pengalaman sebelumnya? Sebenarnya kampung kopi Bawakaraeng kita buat di sana adalah awalnya konsepnya adalah sebagai tempat untuk processing. Karena dari 5 kabupaten petani binaan ini kita satu payung, untuk pemrosesan dan penjualan. Jadi kita satu tempat di kampung kopi itu mereka proses kopinya, terus kita memfasilitasi menghubungkan dengan ekspornya. Oke. Ini jalan sudah. Alhamdulillah sudah jalan ya. Jadi mungkin di awal kita MOU dengan perusahaan eksportir itu di tahun pertama mereka meminta 300 kurang lebih 300 ton. Wow. Dan alhamdulillah sampai tahun berikutnya 350. Tahun lalu kita 450 ton. Itu lewat Yapensa dan mitra pembeli langsung. Iya, jadi itu kami sebagai
memfasilitasi saja. Fasilitasi. Ya, jadi kita pedagang petani memproses di kampung kopi, terus kita memfasilitasi ke ekspor. Ya. Fasilitas yang ada di kampung kopi. Fasilitas yang ada di kampung kopi itu untuk semua mesin-mesin untuk processing. Ya, jadi Mesin processing. ya, jadi untuk ada haler untuk pecah kulit, Iya, pecah kemudian kulit. kita ada fasilitas penjemuran, kemudian dry. ada gudang untuk sortasi, Gudang sortasi. ya, dan Ada roasting. roasting ada juga. Ada juga. Ya. Berarti bisa nikmati bubuk kopinya langsung. Iya, di kampung kopi kita ada kafe untuk pengunjung Oke. bisa menikmati kopi bawah karangnya, sekalian kita bisa melihat pemandangan yang ada. Wow, di sekitar Bilibili gitu ya. Sekitar Bilibili. Oke. Pak Awal, ini yang menarik saya kira karena pasca proyek dilanjutkan, ini kan jadi trending juga ini, dan saya termasuk juga yang mau follow up. Misalnya kalau kami di JIK itu, Jaya Sulawesi Investment Development Project ada komik itu follow up dari alumni, jadi sama dengan yang tadi yang Pensa ini. Oke. Terakhir Pak Awal, ini kan kaitannya dengan memastikan bahwa produksi jalan tumbuh terus, kemudian kualitas juga terjaga. Sudah ada standar mutu misalnya dari kopi-kopi yang sudah difasilitasi. Ya, Misalnya, jadi kami mendampingi petani itu memang kita kasih standar untuk ekspor. Ya. Jadi petani-petani kami itu sudah beberapa petani sudah bisa membuat standar untuk kualitas ekspor. Oke. Pak Awal, saya terima kasih banyak. Ini karena waktunya pendek saja, saya ingin mengatakan teman-teman sekalian, ini Kampung Kopi Bawakara yang luar biasa karena merupakan contoh nyata bagaimana keterlibatan NGO LSM begitu yang Pensa memfasilitasi sebuah sentra kopi ya. Jadi mereka hulu hilirnya kayaknya memang sudah di cover, termasuk kampung kopi ini menawarkan space untuk wisata tadi, rekreasi kuliner, iya edukasi. Jadi kalau mau studi banding atau mungkin rekreasi menikmati kopi, ini kopi robusta atau arabica? Ada robusta, ada arabica. Dua, arabica, robusta. Nah, lokasinya di sekitar Bilibili, dusun tadi Bilayang, kecamatan Patalasan. Salam dari kampus Biru Unismu.